Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bupati Sigi Bapak Muhammad Irwan, SOS MSI, Senior Vice President Corporate Affairs PT Chevron Pacific Indonesia Bapak Wahyu Budiarto, Pembina Yayasan Kemanusiaan Muslim Indonesia Bapak Mukhtar Razali, Ketua Yayasan Kemanusiaan Muslim Indonesia Ibu Elvi Hasnita, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi Bapak Roland Franken SSTP MSI, Kepala Dinas PU atau yang mewakili, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi Bapak Rusdin SH, Camat Marawala Bapak Nuzuluddin SH MSI, Kapolsek Marawala Bapak Itu Igusti Nyoman SSH, dan Ramil Marawala Bapak Kapten Infanteri Aziz Tike, Kepala Puskesmas Kecamatan Marawala Bapak Dr. Gigi Hari Setiono, Kepala Desa BK Bapak Muhammad Fitra, dan Bidan Desa BK Ibu Metriana IE Lanu AMD Kebidanan. Kami ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan pada acara serah terima gedung Pustu Plus Desa BK Kecamatan Marawala, Kabupaten Sigi. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk keberkahan acara ini marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang akan dipimpin oleh Bapak Hamid. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menuntun doa ini sesuai dengan agama Islam, dan bagi Bapak Ibu non-Muslim silahkan menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Mari kita semua sejenak menundukkan kepala, melapangkan hati, dan membuka pikiran guna mengharap keridhaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'mahu, ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya Allahumma ya Rahman, segala puji serta syukur tercurahkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini Engkau pertemukan kami kembali dalam acara penyerahan gedung Puskesmas Pembantu Plus. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang senantiasa akan membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah bagi kami dan bagi para pemimpin kami. Ya Allah yang Maha Benar, pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada lidah kami, dan pada semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran itu tampak jelas benar dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah itu tampak jelas salah, dan kami mampu untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Mulia, anugerahkanlah kami kecerdasan dalam berfikir, sesungguhnya dalam berkarya dan berkarya, keikhlasan di dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan kami, agar kami dapat memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ini sesuai dengan moto kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Agung, kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami. Janganlah Engkau cerai beraikan kami. Hilangkanlah rasa dendam,
dan permusuhan di antara kami, demi terwujudnya keakraban, persaudaraan, kerukunan, kedamaian dan ketentraman lahir dan batin kami. Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang Engkau murkai. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha mengetahui serta Maha pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Padamulah kami menyembah, dan padamulah kami memohon ampunan, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ya Allah, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa hilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala khairil halqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai acara berikutnya adalah penyampaian sambutan-sambutan dari YKMI, Chevron, dan pemerintah daerah Kabupaten Sigi. Untuk kesempatan pertama dengan hormat kami mengundang Pembina Yayasan Kemanusiaan Muslim Indonesia, Bapak Muhtar Razali, untuk memberikan sambutan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, pada hari ini kita telah hadir bersama walaupun melalui virtual untuk acara penyerahan postu terpadu pada hari ini. Salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita harapkan semua acara ini akan berlangsung dengan lancar. Kami dari YKMI pada hari ini menyampaikan salam hormat kepada Bapak Bupati Sigi, Bapak Muhammad MSI, Senior Presiden Corporate Affairs PT Chevron Indonesia, Bapak Wahyu Budiarto, Ketua Yayasan Kemanusiaan Muslim Indonesia Ibu Evi Asmita, Kepala Dinas Kesehatan Bupati Sigi, Kabupaten Sigi, Bapak Roland Franklin, SSTP MSI, Bapak Kepala Dinas PU Kabupaten Sigi, Bapak Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi, Bapak Rusdin SH, Camat Marawola, Bapak Nuzuluddin SH MSI, Kapolsek Marawola, Bapak Ibtu I Gusti Nyoman, dan Ramil Marawola, Bapak Kapten Infanteri Aziz Tika, Kepala Puskesmas Kecamatan Marawola, Bapak Dr. Gigi Hari Sutiono, Kepala Desa BK, Bapak Muhammad Fitra, Bidan Desa BK, Ibu Metriana, dan seluruh hadirin yang hadir pada acara penyerahan postu hari ini. Hadirin yang kami hormati, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang memimpin atau kepada seluruh karyawan PT Chevron Pacific Indonesia yang telah menyumbangkan dana untuk pembangunan postu di Sigi ini, dengan hasil yang kita lihat pada hari ini sudah cukup memuaskan.
kepedulian dari karyawan dan pimpinan daripada Chevron sangat kami hormati dan kami junjung sehingga mendapat imbalan yang sesuai dengan pemberian yang telah diberikan. Pada hari ini juga kami sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sigi, baik Bapak Bupati maupun seluruh stafnya, sehingga pelaksanaan pembangunan ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak masyarakat yang ada di daerah ini. Kepada masyarakat dan lingkungan yang telah memberi dukungan besar dalam berpartisipasi dalam pembangunan puskesmas ini, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah diberikan. Kami masih ingat pada tanggal 7 bulan Oktober 2019 kami hadir di acara peletakan batu pertama pembangunan postu ini. Dan beberapa bulan yang lalu postu ini setelah selesai, tetapi dengan kondisi musibah corona ini yang tidak atau belum terselesaikan sehingga kita tidak bisa lagi menunggu, maka pada hari ini kita melaksanakan penyerahan melalui virtual. Kalau ada kekurangan-kekurangan yang tidak disengaja, kami dari YKMI memohon maaf kepada seluruh hadirin, kepada Bapak Pimpinan Chevron, kepada Bapak Bupati, kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini. Karena kesilapan-kesilapan itu bukanlah dibuat karena dia keadaan yang memunculkan hal tersebut. Sekali lagi kami mohon maaf dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait di dalam pembangunan postu ini. Semoga ke depan postu ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan maksud dan fungsi daripada lembaga tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhtar selaku pembina Yayasan Kemanusiaan Muslim Indonesia. Atas menghormati, selanjutnya mari kita akan dengarkan bersama testimoni dari seorang tokoh masyarakat, yakni Bapak Alimin. Beliau telah mewakafkan tanahnya untuk lokasi pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita semua panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita sempat bertemu kembali, di mana acara serah terima Puskesmas membantu kepada Pemda. Jadi, selanjutnya kami akan lupa mohon sampaikan pula kepada bapak-bapak dan ibu sekalian bahwa kami diberikan kesempatan untuk pertemuan ini. Untuk itu, kami sampaikan bahwa yang kami hormati Bapak Bupati Sigi Muhammad Irwan Esos MSing, Bapak Senior Presiden Corporation of Chevron Pacific Indonesia, Bapak Pembina Yayasan Kemanusiaan Muslim Indonesia, Ketua Yayasan Kemanusiaan Muslim Indonesia, Bapak Camat Maraola, yang kami hormati, Pak Kepala Dinas Kesehatan, yang kami hormati, Bapak Kepala Puskesmas Maraola, hormati Bapak Kapolsek Maraola, sama kami hormati Bapak Kepala Desa, seluruh staf yang ada sini. Baik, kami diberikan kesempatan dan memberikan testimoni ini bahwa alhamdulillah dalam perjalanannya ini, setelah dari pihak YKMI Yayasan Kemanusiaan Muslim Indonesia
mencari lokasi pembangunan daripada pustu, karena di mana tempat yang pustu lama itu tidak layak digunakan lagi tempatnya, bahwa di sana itu ada garis merah, kemudian ada patahan, maka mereka mencari di mana lokasi yang pas untuk digunakan pembangunan daripada pustu ini. Jadi dari pemerintah desa setempat, kami juga dari unsur pemerintahan setempat ikut prihatin melihat perjalanan mereka, sehingga kami terpanggil bagaimana agar supaya pustu ini jangan lari ke tempat lain, agar supaya bisa kami gunakan di daerah BK, khususnya melayani untuk Kabupaten Sigi. Karena penyampaian mereka awal bahwa ini pustu plus ini hanya satu di Sulawesi Tengah. Pustu plus satu di Sulawesi Tengah. Jadi dengan harapan kami juga bahwa ini pustu mudah-mudahan menjadi tempat pelayanan yang bagus untuk masyarakat yang ada di sini. Kami juga terpanggil dengan adanya mewakafkan lokasi ini, karena di mana kami tidak bisa mengatakan segala sesuatunya. Kami atas dorongan juga permohonan dari pihak YKNI, dari pemerintah setempat, desa, kemudian atas dukungan almarhum istri kami yang telah mendahului kita semua. Beliaulah yang mendukung kami, sehingga kami secara keseluruhan dari keluarga memberikan atau mewakafkan tempat ini. Dan seharusnya mereka beliau berada di samping kami. Mereka berharap juga berharap untuk kita sama-sama berdiri sini, namun panggilan yang lebih awal kepada almarhum. Itulah atas dukungannya lah sehingga kita berada sama-sama di sini juga, sehingga terbangunlah di sini. Alhamdulillah. Jadi kami cukup terharu, cukup bangga dengan adanya pembangunan ini. Sudah sampaikan tadi ya, kita manfaatkan yang bagus, bicarakan kepada pemerintah desa maupun kabupaten bagaimana ini puskesmas ini kita rawat dengan bagus sama-sama, dan kami juga pada kepala desa juga sama-sama kita rawat gimana caranya juga agar pelayanan lebih bagus nanti diharapkan ke depan. Kami hanya boleh berharap kepada istri kami, beliau mudah-mudahan mendapat jangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami hanya boleh bermohon, kami minta dengan Bapak-bapak dan sekalian, mari kita untuk berdoa, untuk mendoakan, karena beliau salah satu mendukung kami untuk mewakafkan ini. Kita cukup membaca suratul Fatihah. Ilah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena berdua ya karena alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin kami hormati, sambutan berikutnya akan disampaikan oleh PT Chevron Pacific Indonesia. Dengan hormat kami mohon perkenan Bapak Wahyu Budiarto selaku Senior Vice President Corporate Affairs PT Chevron Pacific Indonesia untuk memberikan sambutan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Sigi, Bapak Muhammad Irwan, SOS MSI beserta jajaran dari pemerintah kabupaten, seluruh kepala dinas, kecamatan, Kepolisian Republik Indonesia dan seluruh jajaran yang hadir hari ini. Juga yang terhormat Bapak Muhtar Razali sebagai pembina Yayasan Kemanusiaan Muslim Indonesia beserta timnya yang telah bekerja keras untuk mewujudkan pembangunan ini. Juga yang terhormat kami hormati para aparat desa, tokoh masyarakat dan
para tamu undangan sekalian yang kami banggakan. Pertama tentu saja marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi, karena hanya dengan karunia-Nya lah hari ini, sore ini kita bisa bersama-sama melakukan kegiatan yang insya Allah diberkahinya. Tadinya tentu saja kita berharap bisa berada di Sigi untuk melakukan kegiatan ini, namun tentu saja semua tahu bahwa pandemi ini telah menyebabkan banyak rencana yang harus dirubah, sehingga yang terbaik yang kita lakukan dengan secara virtual ini. 9 bulan yang lalu, sejak peletakan batu pertama di Desa BK, banyak yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan ini semua. Setelah sempat dengan tertunda karena COVID-19 ini, hari ini alhamdulillah kita bersama-sama mewujudkan dalam serah terima ini. Memang menjadi dilema sebenarnya, karena tadinya kita berharap bisa hadir untuk melakukan serah terima ini di sana, namun kita juga mengerti bahwa kalau kita menunggu kondisi membaik, mungkin waktunya masih akan panjang, sementara barangkali fasilitas kesehatan ini bisa dimanfaatkan dengan segera saat ini. Apalagi dalam situasi di mana krisis kesehatan ini tentu saja banyak memerlukan fasilitas-fasilitas seperti ini, sehingga kami memikirkan untuk bagaimana caranya supaya bisa segera dilakukan serah terima. Jadi bangunan ini lahir tadi disampaikan oleh Pak Muhtar juga sedikit banyak dari rasa empati dari tidak hanya perusahaan tapi juga terutama karyawan-karyawan perusahaan. Jadi ketika gempa ini pertama kami dengar di tahun 2018, tentu saja banyak sekali berita-berita yang kita ikuti, cerita-cerita bencana ini, baik yang penderitaan maupun cerita tentang bagaimana tangan-tangan Tuhan berkuasa, sangat menyentuh kami. Walaupun kami ribuan kilometer dari Sulawesi Tengah, namun bisa merasakan, berusaha dan ikut berbagi dengan penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Sigi. Jadi ini kebetulan Pak Bupati kalau boleh nambahkan, kami tidak semuanya di Jakarta. Mas Nur Hasan yang waktu itu hadir di peletakan batu pertama ada di Duri. Jadi Duri itu di Riau, sekitar kalau mau ke Sulawesi Tengah harus ke Jakarta dulu, tapi dia juga kebetulan dari Sulawesi aslinya, jadi dari satu pulau lah gitu loh. Tapi beliau sekarang hadir dari Duri. Jadi sekali lagi ketika kita pertama mendengar tentang bencana ini, banyak yang bergerak. Perusahaan kami juga waktu itu dan karyawan cukup ikut bergerak dengan tanggap darurat, jadi melalui LSM seperti Mercy Corps, Save the Children, aksi cepat tanggap juga kami sudah melakukan bantuan saat itu. Namun ada satu bantuan yang kita pikir akan lebih bagus ketika itu diberikan di belakang hari untuk pembangunan kembali. Jadi tidak semuanya difokuskan kepada tanggap darurat, tapi kita merasa waktu itu bahwa akan ada banyak kebutuhan di saat tanggap darurat sudah lewat, sehingga untuk pembangunan kembali. Nah, Pustu ini kebetulan di Pak Bupati dibangun dengan lewat sumbangan pegawai yang kemudian digandakan. Jadi ini konsep penggandaan uang yang bagus ini, yang positif. Kita sering baca di koran konsep dukun penggandaan uang, tapi yang ini penggandaan yang bagus. Jadi ke karyawan kontribusi berapapun, kemudian setelah dikumpulkan oleh teman-teman seperti Mas Pinto dan kawan-kawan, kemudian jumlahnya digandakan, dilipat duakan dengan sumbangan perusahaan. Nah, dengan dana itu menjadi ada sedikit lebih banyak daripada hanya sumbangan karyawan saja, sehingga bisa menghasilkan dana yang bisa dibangun untuk pembangunan puskesmas pembantu ini.
Kami melakukan hal yang sama untuk di gempa di Lombok, dan insya Allah dalam waktu dekat juga kita akan meresmikan itu karena pembangunnya hampir bersamaan. Ini saya tidak mewakili diri saya sendiri, saya lebih mewakili sebagai rekan-rekan sekerja dan juga perusahaan untuk secara resmi menyerahkan amanat tersebut kepada masyarakat Desa Beka dan secara khusus kepada Kabupaten Sigi serta Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya. Semoga kontribusi kami yang sedikit ini dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Jadi sedikit cerita tentang Chevron barangkali untuk para hadirin. Chevron itu perusahaan energi terbesar, salah satu perusahaan energi terbesar di dunia. Kita berproduksi di 80 negara dan salah satunya itu di Indonesia. Jadi Indonesia kebetulan termasuk awal, cukup awal, udah 95 tahun kami berada di Indonesia, pakai bendera Caltex dulunya, dan terutama di Provinsi Riau. Jadi kami datang di 1924 di Sumatera bagian utara, tempat Pak Mokhtar saat ini berada, kemudian bergerak ke selatan ke Riau. Dan operasi kami memang yang terbesar hari ini juga masih di Riau, tapi kami juga beroperasi di dekat situ, Pak Bupati, di Weseno yang tengah-tengah antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Sulawesi. Jadi kami ada di lepas pantai di sana. Kami mengelola aset minyak dan gas ini sebagai kontraktor dari pemerintah, jadi semua itu milik negara dan kami mengoperasikan. Pada kesempatan ini tentu saja kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati dan seluruh jajaran pemerintah daerah, juga masyarakat sekitar, dan terutama sekali kepada Pak Halimin dan semua pihak yang memungkinkan untuk terlaksananya niat membantu ini. Jadi Pak Halimin doa untuk almarhumah tentu saja semoga yang Bapak lakukan menjadi salah satu hal yang dibawa ke alam sana, beliau satu dari 3 hal yang dibawa, dan doa kita semua semoga ini menjadi ibadah bagi Pak Halimin dan seluruh keluarga. Untuk membangun Pustu ini kami bekerja sama seperti kita tahu dengan Yayasan Kemanusiaan Muslim Indonesia, jadi mitra pelaksana ini. Terima kasih sekali kepada YKMI, terutama Pak Muhtar dan seluruh jajarannya, karena kerjasama kita udah dekat sekali. Melalui berbagai kendala terutama belakangan ini sejak Maret, kendala COVID ini membuat komunikasi agak sedikit tidak biasa, dan kemudian juga inspeksi bangunan misalnya dilakukan dengan hal-hal yang tidak normal, karena normalnya tentu saja kita lihat ke sana, tapi dengan COVID ini jadi tidak memungkinkan. Namun alhamdulillah dengan kerjasama yang dekat, YKMI bersama kami bisa mewujudkan fasilitas ini. Jadi fasilitas yang desainnya cantik, juga dirancang dengan struktur yang ramah gempa, mudah diakses bagi penyandang disabilitas, dan orang-orang usia lanjut, dan juga memperhatikan prosedur standar keselamatan. Jadi ini terima kasih sekali kepada YKMI. Dan ini memang Pustu yang agak sedikit berbeda, makanya kalau nggak salah disebutnya Pustu Plus, karena di Pustu tapi juga ada dokter dan bidang. Kami berharap bahwa ini Pustu Plus ini bisa menjadi percontohan lah di sesuatu yang bagus ini. Jadi tentu saja harapan kami seperti juga tadi sudah disampaikan, Pustu ini mencapai tujuan yang diharapkan, bisa membantu peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, kerja keras dan kerjasama yang dilalui oleh berbagai pihak, melawan berbagai tantangan, mewujudkan fasilitas ini, akhirnya kita bisa nikmati. Jadi kami juga berharap tentu saja dengan kerja keras dan segala macamnya ini, kita sedikit banyak bisa membantu dalam usaha Mareso Masagena. Jadi yang saya dengar artinya itu bekerja keras untuk sejahtera, sehingga kita diharapkan kerja keras ini pada akhirnya dapat menikmati hasil yang lebih baik. Dan tentu saja untuk kesinambungan pengoperasian jangka panjang kami sangat yakin bahwa akan selalu dukungan
pihak Pemda, terutama Dinas Kesehatan, untuk memastikan bahwa ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan seperti tadi saya sampaikan, kita harapkan kita bisa melihat nanti Pustu ini menjadi salah satu Pustu percontohan yang bisa di copy atau pakai konsepnya untuk di tempat-tempat lain. Saya kira dari saya itu dulu, tapi karena perusahaan kami itu beroperasi di Riau, tanah Melayu, tentu saja kalau sambutan tidak ditutup dengan pantun rasanya ada yang kurang pas gitu loh. Jadi sebelum saya tutup mungkin saya sampaikan sedikit pantun. Batu pualam indah ditata, dijadikan kepada Allah yang Maha Kuasa. Burung kenari berjajaran di rumah, berkicau merdu bak sebuah opera. Di balik bencana dahsyat ada hikmah, jadi pembuka jalan untuk kita bersaudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Wahyu Budiarto selaku Senior Vice President Corporate Affairs PT Chevron Pacific Indonesia yang telah memberikan sambutan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penayangan visual, foto, dan video perjalanan pembangunan Pustu mulai dari bulan Agustus 2019 hingga bulan Juni hingga tahap selesai. Mari kita saksikan bersama. Dan pada pasca bencana, kami melakukan pelayanan di tenda selama kurang lebih 7 bulan lamanya. Pada saat ini, kami selaku bidan desa dan seluruh warga masyarakat Desa Beka merasa bersyukur atas bantuan yang diberikan kepada kami, yang mana pustu kami yang sudah rusak akan dibangunkan kembali dengan status bangunan dan sarana yang meningkat dari yang sebelumnya menjadi Pustu Plus. Harapan kami fasilitas ini bisa bermanfaat buat masyarakat. Jadi semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa betul-betul memberikan kebaikan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.
Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita jeda sejenak. Dalam layar ini adalah telah mendahului kita semua adalah almarhumah Nyonya Alimin selaku pewakaf lahan lokasi pembangunan Pustu BK ini, dan mendiang Bapak Leonard atau Bapak Leo merupakan supervisor engineer pembangunan Pustu BK yang telah meninggal pada bulan April kemarin. Kita doakan bersama semoga seluruh amal ibadah mereka diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dari Bupati Sigi yang akan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima Pustu Plus. Dimohon kepada Bapak Bupati Sigi Muhammad Irwan SOS MSI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah alladzi ma'amad. Yang saya hormati Ketua Pembina YKMI Yayasan Kemanusiaan Muslim Indonesia, dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Muhtar Ghazali, serta seluruh unsur pimpinan dan anggota YKMI. Yang saya hormati Senior Vice President Korporat Chevron Bapak Wahyu Budiarto dan seluruh anggotanya, Ketua Yayasan YKMI Ibu Elvi Hasnita. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan PLT yang alhamdulillah hadir. Yang saya hormati Kepala Wilayah Kecamatan Maraula. Yang saya hormati Bapak Kapolsek, alhamdulillah hadir Bapak dan Ramil. Kepala Desa BK, Sekretaris Desa BK, Kepala Puskesmas, dan tentu terkhusus para bidan perawat Pustu ini yang alhamdulillah hadir bersama kita, dan tentu terkhusus saudara kita, keluarga kita, alhamdulillah yang sudah mewakafkan tanah keluarga untuk pembangunan pelayanan kemanusiaan di BK ini, khususnya Pak Alimin dan keluarga. Dan sebelum saya menyampaikan sambutan ini, mari kita kirimkan Al-Fatihah kepada para yang telah memberikan wakaf dan para kemarin yang telah mendahului kita. Ada 2 orang dari PT Chevron juga. Al-Fatihah ila roh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, semoga arwah kedua ya almarhum dan almarhum diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, diterangkan dan dilapangkan kuburnya. Amin amin ya Rabb. Syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, nikmat dan kehendaknya di kesempatan yang berbahagia ini, sore hari ini, tentunya ini adalah sebuah kesyukuran, dan semuanya ini karena Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan sehingga hadir di tempat ini, di acara ini yang sudah direncanakan oleh kawan-kawan terkhusus dari Chevron dan Yayasan Kemanusiaan Muslim Indonesia. Sekali lagi terima kasih untuk dukungan dan bantuannya. Tentunya kita flashback kembali, kita kembali 2018 sangat luar biasa. Artinya ini karena rahmat Allah. Saya sebutkan rahmat karena tentunya di balik bencana ini ada hal yang sangat luar biasa. Artinya banyak hal-hal yang memang menjadi musibah ini
tetapi dalamnya ada sebuah rahmat. Rahmat dalam artian tentu menjadi nilai untuk kita bersandar kepadanya. Ya, tentunya banyak hal-hal yang kita dapatkan dalam keadaan-keadaan yang sangat luar biasa. Kita diberikan bertahan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan hal-hal yang terbaik walaupun dalam keadaan bencana pada saat itu. Nah, tentunya rahmat dalam artian kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat gempa bumi dan likuifaksi. Tentunya kita kembali bagaimana cobaan ini membuat kita bisa bangkit. Kita sudah bangkit dan tetap kita kuat. Masuk lagi di bencana wabah, yakni bencana COVID yang kita rasakan sampai hari ini. Nah, tentunya cobaan-cobaan ini sangat berat. Alhamdulillah juga pada saat kejadian gempa bumi likuifaksi, ya syukur ini selalu kita panjatkan selalu karena tentunya di balik semua ini begitu banyak bantuan-bantuan kepada pemerintah khususnya Kabupaten Sigi. Pertama dari TNI Polri, teman-teman NGO, negara donor, pemerintah pusat, provinsi dan semua yang terkait. Terkhusus hari ini tentu dari YKMI, kemudian dan lebih-lebih lagi dari Chevron yang alhamdulillah telah memberikan hal yang terbaik dalam artian memberikan donasi bantuan untuk membangun Pustu Plus ini. Nah, tentunya kami juga menyadari bahwa sekuat apapun dana pemerintah daerah yakin belum cukup dan sangat tidak cukup. Artinya untuk menyelesaikan kerugian daerah 11,1 triliun pada saat itu terkait dengan rusaknya, hancurnya sarana prasarana vital termasuk sarana prasarana yang kita lihat, rumah sakit, kantor, ya semua terkait dengan pelayanan umum termasuk jalan, jembatan, irigasi dan air bersih. Yakin pemerintah daerah Kabupaten Sigi tidak akan mampu menyelesaikan semua ini. Tentunya dengan nilai anggaran yang begitu besar, triliunan, ya dalam sekejap mata seperti ini tidak akan bisa. Nah, sekali lagi saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Chevron tentunya, YKMI tentunya yang sudah memberikan bantuan yang luar biasa dan terlebih-lebih lagi tentunya kepada keluarga yang sudah mewakafkan tanahnya untuk dibangunkan pustu ini. Informasi tadi bahwa memang areal kita untuk memperbaiki kembali pustu yang lama ya tidak mungkin karena sudah masuk wilayah yang dilarang kalau tidak salah ya, zona merah mungkin. Sehingga tempat ini menjadi pilihan untuk melakukan pergantian pustu yang ada. Nah, di dalamnya juga tidak hanya dalam pelayanan yang lain tapi Pustu Plus mungkin pelayanan ibu bersalin ya kalau tidak salah. Nah, ini juga sangat baik. Nah, tentunya harapan saya pertama dan saran saya kepada dinas teknis khususnya Kepala Dinas Kesehatan PLT dan Puskesmas, mulai dari Puskesmas Marowola yang mengkoordinir kegiatan pustu ini, pertama untuk menjaga, merawat hal-hal yang sudah diberikan ini, sarana prasarana, kebersihan lingkungannya, kemudian tentunya memang dimanapun di setiap kapan dan kesempatan apapun, memang yang paling penting ini adalah pelayanan. Semua seperti itu, tidak hanya pelayanan kesehatan, tapi di semua titik. Nah, terkhusus untuk ini harapan saya kepada para bidan, perawat dan semua yang terkait sudah melaksanakan tugas-tugas pelayanan ini, tentu ya pekerjaan ini memang sangat berat ya karena memang namanya pelayan kita tidak akan semua memuaskan rasa dan layanan, memberikan layanan yang terbaik kepada orang-orang. Sekalipun kita sudah melakukan yang terbaik, tidak mungkin kita akan memuaskan orang-orang yang akan kita layani. Namun hal-hal yang paling penting adalah bagaimana kita berusaha untuk terus tetap melayani dengan baik, mengelola dengan baik terkait dengan pelayanan kesehatan khususnya untuk para perawat dan bidan yang ada di Pustu Plus ini. Nah, tentunya hal-hal yang lain masyarakat BK alhamdulillah di sini juga kalaupun hanya hal-hal yang kecil kita mungkin tidak perlu terlalu berpergian terlalu jauh, ada luar biasa, ada rujukan biasanya mungkin gitu diteruskan ke puskesmas kah atau langsung ke rumah sakit yang terdekat. Nah, harapan saya memang
ya bukan kalau ya, dan sebaiknya para masyarakat, warga masyarakat, ada rumah sakit kita yang memang ada di Torabelo, pelayanannya juga kalau kita lihat kurang lebih dengan rumah sakit yang sudah baik di Kota Palu misalnya, ya dokternya juga sudah dokter ahli spesialis, tenaga kita juga sudah banyak, kemudian alat-alat kita juga sudah alhamdulillah sudah memadai, ya termasuk mungkin alat swab kita juga yang terakhir ini sudah ada. Nah, tentunya ya warga-warga yang ada agar klaim-klaim kita nanti tidak lari ke Kota Palu misalnya. Ya ada rumah sakit kita dan alhamdulillah juga jembatan ini sudah ada sehingga memudahkan kita untuk melintas ke atas ke Torabelo. Namun pelayanan terus kita akan perbaiki hingga nanti pada saatnya bisa. Ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih untuk ya pimpinan dan seluruh anggota Chevron, begitu juga untuk Yayasan Kemanusiaan Muslim Indonesia. Terima kasih untuk seluruh bantuan dan dukungannya, dan kepada Kepala Dinas Kesehatan, TNI Polri, Pak Camat, Kepala Desa yang alhamdulillah sudah bersama-sama ya tentunya memberikan penguatan untuk hadir hari ini. Ini yang dapat sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berkenan kepada Bapak Bupati tetap di tempat. Hadirin yang kami hormati, kita menuju pada acara utama selanjutnya, yaitu penandatanganan berita acara serah terima gedung Pustu plus Desa BK antara pemerintah Kabupaten Sigi dan pihak PT Chevron Pacific Indonesia yang diwakili oleh Bapak Wahyu Budiarto secara virtual, disaksikan oleh Bapak Mohtar dari YKMI secara virtual. Untuk itu kami mengundang dari Kepala Dinas Kesehatan untuk mendampingi dan dari perwakilan YKMI untuk mendampingi penandatanganan serah terima. Penandatanganan ini disaksikan secara virtual dari pihak PT Chevron Pacific Indonesia dan dari YKMI. Ya, selanjutnya dilanjutkan dengan foto bersama. Untuk itu kami mengundang juga dari pihak Kapolsek dan Camat Marwala untuk mendampingi Bapak Bupati untuk foto bersama dari pihak Kapolsek. Ya, kami persilakan. Ya, Bapak Kades, kami persilakan juga untuk ya, foto bersama ini tetap dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 ya, yang untuk menjaga jarak. Iya. Baik. Dilanjutkan, baik. Acara hadirin sekalian, mari sama-sama kita saksikan posisi pengguntingan pita Pustu plus BK yang menandakan bahwa gedung Pustu ini akan segera dioperasionalkan oleh pemerintah Kabupaten Sigi kepada Bapak Bupati untuk berkenan melakukan pengguntingan pita di pintu masuk utama gedung. Kita berikan tepuk tangan yang meriah atas pengguntingan pita oleh Bapak Bupati. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Dukut Bapak Bupati dan Kadis Kesehatan dan seluruh tamu undangan untuk dipersilakan melakukan peninjauan ruangan-ruangan yang ada di Pustu serta peruntukannya. Sekaligus pengecekan peralatan dan
perlengkapan yang disediakan untuk pelayanan masyarakat di Pustu tersebut yang didampingi oleh tim YKMI dan tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu menggunakan masker dan menjaga jarak. Ini adalah dapur, Pak. Ya, untuk tempat istirahat bidan. Ini adalah kamarnya, kamar bidan. Silakan. Mari Pak, ini salin kita Pak yang baru. Iya Pak, sini nanti pasiennya setelah bersalin, bayinya kalau membutuhkan inkubator ini kita gunakan. Untuk alat-alat yang kita pakai biar steril, kita sterilkan di sini Pak. Iya. Dari jendelanya bisa dibuka. Pagar. Ada pagar. Ya, ada pagar. Itu merupakan rute emergensi, Pak. Dari belakang ketika ada sesuatu terjadi, itu langsung rute jalur emergensi, langsung menuju halaman. Di sana itu ada pintu yang hanya bisa dibuka dari dalam, tidak dari luar. Ruangan transisi ini adalah ruangan pasca bersalin. Ketika ibu bersalin. Iya, Pak Bupati, mohon izin. Ini setelah 2 jam postpartum, di sini transisinya Pak, di sini kita pantau. Kalau normal Pak bisa 6 jam, ya sampai 2 hari. Lagi yang masih normal-normal Pak, kita bisa tolong di sini. Iya. Di sini Pak Bupati untuk terima berobat jalan yang pasien umum. Kalau di sini Pak, yang kesehatan ibu dan anak seperti ibu hamil, ibu habis melahirkan mau kontrol lagi, sampai KB kita layani di sini. Menunggu giliran gitu. Ya. Bebasnya 14 kali 17 Pak. Iya Pak. Iya saya. Terima kasih Pak. Baik, berkenan kepada Bupati sebelum beranjak dan kami memutus koneksi dengan hadirin yang lain terhubung secara virtual, kami mohon berkenan kepada Bapak Bupati
untuk menyampaikan salam perpisahan atau salam jumpa kepada Bapak Wahyu Budiarto dan Bapak Muhtar Azali. Kamera yang mana, Pak? Kami. Oh, siap, Bapak. Ya. Iya, makasih banyak ini Pak Direktur Chevron, Pak Budiarto, kemudian dari Direktur YKMI juga, salam semua, terima kasih. Saya baru melihat dari dalam tadi, ternyata alhamdulillah begitu luar biasa bantuan yang diberikan, dan tentunya ya komunikasi ini tentunya terus kita akan bangun dalam rangka melakukan penguatan pelayanan. Sekali lagi terima kasih. Tanpa bantuan yang diberikan ini, saya pikir ini sudah sangat lebih dari cukup terkait dengan persiapan pelayanannya. Tadi saya masuk di ruangan bersalin, makanya saya baru tahu Pustu Plus ini rupanya ada pelayanan bersalin ya di dalamnya, sehingga insya Allah masyarakat BK nanti tentunya ya tidak usah terlalu jauh-jauh kemana. Kemudian bukan kita melarang kepada pelayanan dukun beranak, tidak, itu juga baik karena sudah dilatih, namun dalam rangka menjaga sterilisasi, kemudian keselamatan tentunya alangkah baiknya ya kita langsung lari ke Pustu Plus ini ya, kalau mungkin tidak terlalu luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk Direktur YKMI dan semuanya. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya dalam melaksanakan rehab rekon di Kabupaten Sigi. Sukses selalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kesehatan kepada Bapak sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati Sigi dan kami ucapkan selamat jalan, semoga tiba dengan selamat sampai di tujuan. Bapak hadirin tamu undangan yang kami hormati, demikianlah telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara serah terima Pustu Plus Desa BK. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmat dan keberkahan atas kegiatan mulia yang akan kita jalankan ini. Demikian acara kita pada hari ini, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi